Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku kelas 10 TI. Nah, di sini kemarin kita sudah seminggu kemarin ya, kita sudah belajar lewat online dan sekarang juga kita belajar lewat online lagi ya. Nah, ini Bapak ucapkan terima kasih kepada Gunadarma yang telah memberikan materi berkaitan tentang besaran dan sistem satuan. Oke. Di sini kita akan berbicara tentang apa itu besaran dan sistem satuan. Nah, di dalam ilmu fisika bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam dan gejala-gejala kejadian alam serta interaksi disebut ilmu fisika ya. Jadi Bapak boleh bilang landasan dari ilmu dari elektro adalah fisika. Jikalau kalian fisika oke. Dan ke sana insya Allah kesananya akan lebih oke. Makanya kita belajar secara bareng-bareng saja biar kita optimalkan saja biar kita bisa gitu aja ya. Jadi jangan sampai aduh pak nggak bisa. Yuk kita belajar bareng-bareng. Santai lah kita belajarnya ya. Jadi materi telah Bapak share juga ke kalian. Terus di sini kita lanjut. Fisika itu dibagi menjadi dua. Ada fisika klasik dan fisika kuantum. Untuk fisika klasik itu sebelum 1920, sedangkan fisika kuantum itu 1920. Karena kita berbicara tentang besaran satuan ini terlepas dari ini ya. Di sini ada hukum Newton bahwa di dalam klasik ada posisi dan momentum, ruang dan waktu. Nah ini kalau kuantum, ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Ini adalah dualisme tentang gelombang partikel teori relativitas Einstein. Nah ini Pak Einstein yang sudah memberikannya. Terus nah sekarang kita berbicara tentang apa itu besaran gitu kan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi mulai apa aja sih yang dapat diukur? Karena sesuatu itu pasti mempunyai yang dapat diukur. Contoh panjang. Panjang itu bisa diukur, bisa. Massa atau berat bisa, waktu bisa, suhu ya pastinya bisa ya. Jadi ini adalah besaran-besaran yang dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, dan dinyatakan dengan angka. Nah, simbol huruf atau simbol angka, misalkan 1, 2, 3 itu ada simbol angka ya. Itu simbol sebenarnya. Oke. Sedangkan mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sejenis yang ditetapkan seberapa besar satuan sebagai satuan. Contoh, besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilai, ada satuan. Contoh, ini apa? Panjang. Oke, panjang pasti satuannya adalah kilometer atau meter. Ini nilainya. Nilai, ini satuannya. Oke. Jadi kalau lebar apa? Kalau berat apa? Berat. Otomatis satuannya adalah kilogram. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Kita karena Bapak lihat durasinya biar tidak panjang ya, kita slide-slide aja ya. Oke, lanjut lagi. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer satuannya adalah panjang. Detik, menit satuan waktu. Gram, kilogram adalah satuan massa. Jadi massa satuannya adalah kilogram itu adalah satuan. Oke. Jadi detik, menit, jam adalah satuan dari waktu. Kalau panjang satuannya adalah meter, kilometer. Oke. Sistem metrik A. Meter, kilogram, second. Biar kalian tidak bingung, ada namanya dua sistem. Sistem metrik adalah MKS, meter, kilogram, second. CGS, centigram, second. Nah ini untuk biar kalian tidak lupa ya. Kalau CGS ini adalah sentimeter, gram, dan second. Ada juga yang kedua sistem non metrik atau sistem bridge. Oke ya, jadi ingat harus sistem satuan ada dua, ada metrik, ada metrik MKS, ada CGS, centigram, gram, second. Oke, sedangkan sistem internasional SI adalah sistem satuan MKS. MKS apa tadi? Meter, kilogram, second yang telah disempurnakan. Yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Yuk kita lanjut lagi apa saja. Nah ini besaran pokok dalam SI atau sistem internasional. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus, ada suhu, ada intensitas cahaya, ada jumlah zat.
Nah, sebenarnya ntar kalian juga akan ketemu di pelajaran fisika. Makanya untuk pelajaran fisika kelas 10 C1, maaf C1 ya, itu untuk itu ada. Kalian akan ketemu tentang besaran, dan makanya ini alhamdulillah nih bisa bareng-bareng. Ada panjang, satuannya meter, dimensinya adalah L. Masa kilogram, ininya singkatan kg ya, ininya M. Waktu second S, dimensinya adalah T. Arus listrik. Nah, ini ntar kalian akan ketemu dengan namanya arus listrik ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Jumlah zat dan besaran pokok tak berdimensi seperti sudut datar, sudut ruang. Ini adalah yang kalian ketemu biasanya ketemu di matematika. Oke ya, lanjut. Dimensi. Cara besaran tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. Dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Ini catatan kalian. Nah, ada juga besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang turunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok yang ini besaran pokok. Panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya. Jadi kalau ditanya, ada berapakah besaran pokok dalam sistem internasional? Ada tuh 7. Ingat nih, harus hafal. Ada berapakah besaran pokok di dalam internasional? Ada tuh 7. Paham ya? Harus ingat, harus paham aja ini. Jadi makanya Bapak minta kalian untuk mencatat biar ditanya itu gampang. Oke, selanjutnya. Jadi, nah, contoh ini adalah besaran turunan. Tidak menggunakan nama khusus, kecepatan meter per detik, kilometer per jam. Biasanya satuannya ya, ketika meter pasti detik. Kalau kilometer per jam itu juga bisa untuk satuan. Luas meter kuadrat atau meter persegi. Ada mempunyai nama khusus, gaya satuannya Newton, lambangnya N, energi Joule, satuannya adalah J, satuannya Joule, lambangnya adalah J, daya satuannya adalah watt, lambangnya adalah W. Sedangkan frekuensi Hertz. Nah, ntar kalian juga akan sering ketemu dengan nama apa sih? Frekuensi itu adalah Hertz dan lambangnya adalah Hz. Makanya ntar Bapak minta kalian sering cek apa sih Hertz gitu kan. Oke, dan ini adalah rumus besaran turunan dan dimensi. Luas, panjang kali lebar, volume, panjang kali lebar kali tinggi, massa berbagi volume, massa jenis ya. Kecepatan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan dibagi waktu, gaya massa kali percepatan, usaha dan energi gaya kali perpindahan, impuls dan momentum gaya kali waktu. Ini kalian harus pahami. Dan untuk dimensinya tadi ketika massa kali lebar gitu kan, itu adalah pasti udah satunya adalah panjang kan, L ya. Oke, ini L, M, karena kita lihat bisa dari sini, dari awal lagi, dari matriknya sendiri. Nah ini yang ini nih, yang kalian harus dengar tadi. Kalau panjang meter ya panjang kali lebar ya udah ketahuan L kan. Kalau massa ya M itu. Yang untuk dimensinya kalian harus tahu, harus hafal. Tapi ya kita bisa open book lagi lah. Oke, lanjut. Nah ini tadi ketahuan panjang dan lebar itu pasti satuannya adalah meter. Kalau meter pasti dimensinya adalah L, seperti itu. Sampai sini paham? Nah sekarang panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu adalah L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Kalau luas, karena di sini ada 2, luas kali luas sama dengan L kuadrat. Massa itu tadi M kan? Kita kalau lihat di sini adalah M. Massa berat dibagi volume. Volume tadi apa? L pangkat 3 kan? Maka M kali L pangkat 3. Jadi kalau Bapak tulis di sini adalah M, kalau ditulis M dibagi L pangkat 3. Tapi Bapak kenapa kok jadi M kali L pangkat negatif 3? Karena dari L pangkat 3 ditaikan ke atas, dia berubah tandanya, asalnya positif berubah jadi tanda negatif. Sampai sini paham? Oke ya, seperti itu. Jadi jikalau kalian ada di bawah, misalkan 10 pangkat 2 ditaikkan ke atas, jadi 10 pangkat minus 2. Jikalau 10 pangkat minus 2 di bawah, ditekan jadi 10 pangkat 2. Seperti itu ya.
Jadi itulah mungkin ini secara matematik, dan Bapak yakin kalian pasti pada bisa lah. Dan kalau gaya masa kali percepatan, ya masa kali percepatan udah ketahuan percepatannya berapa LT-nya. Ini tinggal dimasuk-masukin aja, sebenarnya gampang ya. Kalau ada pertanyaan boleh japri, boleh apapun itu ke WA Bapak. Oke. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian kuasai, ada prefix namanya. Ada tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko, femto, atau. Nah ini rata-rata kakak tingkat kalian pada bingung. 1 kilometer berapa meter gitu kan? 1 mega berapa kilo? Pada bingung. 100 mega berapa kilo? Nah ini harus kalian kuasai. Nah di sini Bapak insya Allah akan membuat coret-coret ya. Mudah-mudahan ntar Bapak bikin di berupa diagramnya biar kalian untuk membuat biar tambah ngerti. Kalau pakai YouTube kelihatannya agak susah juga. Oke, ini harus bisa ya. Bisalah yakin. Dan ini tentang tadi tentukan dimensi dan satuannya dalam SI besaran turunan berikut. Gaya, masa kali percepatan. Nah, ini kan udah tadi udah masa kali percepatan LT kuadrat. Kalau kulum L minus tuh kan dari asana MLT gayanya ya, berat MLT. Nah, dari gaya dari sini MLT minus 3. Nah, asana dari bawah taikan ke atas. Jadi kan menjadi negatif. Karena di sini L-nya ada L negatif dan di sini ada yang positif untuk berat jenis, maka yang L pangkat 1 ini hilang, jadilah minus 2. 1 ditambah minus 3 adalah minus 2. Seperti ini ya. Sama yang ke bawah juga sama, gampang kok. Terus buktikan energi. Nah ini, kalau ini ya, gampang sekali. Buktikan besaran berikut identik dengan energi potensial. Nah, ntar kalian catat saja dulu. Ketika ada pertanyaan kasih tahu ke Bapak. Ini adalah tentang dimensi ya, belajar tentang dimensi. Dan kita untuk TI akan lebih fokus ke yang seperti ini, ntar. 1 kilo ampere. Itu apa tuh kalau ampere? Kalau ampere adalah besaran pokok tentang arus listrik. Ntar kalian akan ketemu dengan arus listrik, satuannya apa. Seperti itu ya. Oke. Contoh di sini Bapak ingin memberikan, Bapak akan coret-coret dulu di sini pakai paint aja dulu. Paint. Oke, di sini ada paint. Nah, paint di sini Bapak akan menjelaskan tentang contoh misalkan coret-coret ya. Tuh, jelek sih sebenarnya mah, tapi nggak apa-apa ya. Misalkan 10 meter berapa milimeter, misalkan seperti itu ya. Maka sama dengan 10 dari meter ke milimeter kali berapa? Kali 10 pangkat 3 sama dengan milimeter. Jadi sama dengan berapa? 10.000 milimeter. Mungkin seperti itu ya. Tuh, makanya jelek. Tapi kalau bisa mah ada whiteboard yang bisa nulis. Ini Bapak belum bisa nulis ya. Ini adalah prefix ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat belajar lebih optimal. Terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.